saya waktu kecil itu, mudah-mudahan anak-anak sekarang pun bisa mengikutinya atau sekolah-sekolah bisa memberikan itu. Ya walaupun sekarang online ya, pakai daring dan seterusnya. Ya, saya kan masih masuk generasi milenial. Ya. Usia pun masih 36. Ya. Tapi masa kecil saya pun ini masih ada. Jadi di sekolah itu dibikinkan kita kegiatan Ramadan dan ternyata itu memang sunnahnya di Al-Quran begitu. Masih ingat gak teman-teman? Yang seangkatan atau di atas saya bahkan. Bukankah saat Ramadan kita diberi buku khusus? Sholat. Ya kan? Selama 30 hari. Ya, setiap lembarnya itu kan 30 hari. Masih ingat gak? Tulis di sininya. Rawatibnya. Turunkan. Ya kan? Misalnya duhanya. Ya, sampai dengan salat mutlaknya misalnya, sampai dengan kemudian malamnya, tarawihnya. Ya. Terus ini ada kolomnya. Tuh. Kan? Diurutkan hari pertama, ya kan? Hari kedua sampai hari ke-30. Dikerjakan nggak? Rawatib full nggak? Kalau bisa dirinci lagi nih. Yang 12 itu, rincikan. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya kan? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 jumlahnya. Ya, kalau mau ditambah sama yang mutlak silakan, 4 rakaat sebelum asar misalnya, ya kan? Kemudian 2 rakaat sebelum isya, boleh tambahkan lagi. Ya, kalau tambahkan dengan duha, tambah salat syuruknya, tambah tarawihnya, masukkan ke sini. Ya, tunaikan checklist. Tidak ditunaikan, silang. Kasih keterangan. Kenapa? Tuliskan di sini. Kenapa nggak tarawih? Perempuan Ustaz, datang bulan. Oh, nggak apa-apa. Dah, itu bisa diganti di hari setelah Ramadan. Laki-laki Ustaz, datang matahari. Nggak ada. Nggak usah ngarang. Tanyakan, coret, kasih keterangan. Kamu sudah ahli surga ya? Kamu sudah takwa ya? Kamu sudah soleh ya? Sampai meninggalkan amalan ini. Tuliskan lagi di atasnya, Nabi aja kerjakan, masa ente yang bukan Nabi nggak mengerjakan? Bisa, untuk motivasi. Ya. Tambahkan lagi kalau perlu, katanya pengen hidup muda, katanya pengen bahagia, katanya pengen begini. Bagaimana engkau bisa mendapatinya? Salat sunnah aja engkau tinggalkan. Tambahkan. Turunkan ini, bikin kurikulumnya. Ya, kemudian Al-Quran, bikin lagi teman-teman sekalian. Ya. Al-Quran misalnya, mau baca sampai hari keberapa khatamnya, tilawah mau sampai kapan, terus menghafal misalnya target 1 juz, 2 juz kah, seperti yang pernah saya sampaikan, atau 30 juz, ya. Kemudian infak misalnya, Anda punya anggaran berapa, dibagi ke 30, supaya nggak blek semua di hari pertama habis. Bagi, hari pertama punya amalan, kedua punya amalan, hari ketiga punya amalan, terus sampai ke penghujungnya. Bahkan kita dilatih oleh Allah, ya, dengan mengikat pada kita untuk beramal khusus untuk Ramadan, minimal zakat fitri itu. Ya, ini gambarannya. Kita turunkan sehingga menjadi kurikulum yang bisa kita uraikan. Ini baru pokoknya. Belum masuk kepada hukum-hukumnya. Ya, bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau kemudian di perjalanan, bagaimana kalau situasi lockdown begini, bagaimana kalau ada yang positif, ya, misalnya kena ujian COVID-19, apakah dia harus puasa atau tidak dan sebagainya. Bagaimana dengan dokter yang harus pakai APD dan seterusnya, atau perawat dan seterusnya. Nah, itu bahasan yang berbeda. Ya. Nah, saya kira itu yang saya uraikan dulu di kesempatan kali ini. Dan mohon izin teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan pesan kepada semua bahwa ini adalah menjadi live yang terakhir, ya, yang saya sampaikan, karena khusus di Ramadan saya ingin juga mengikuti sunnah para ulama terdahulu untuk bisa mengoreksi diri, ya, bermuhasabah dan meningkatkan ibadah. Dan Anda silahkan, saya sangat senang kalau Anda berikan banyak masukan, ya, mau koreksi, mau marah silahkan tulis saja, ya, apa-apa yang kira-kira perlu saya perbaiki silahkan Anda bisa masukkan di email kami, ya kan, di Quantum Akhyar, ataupun lewat media sosial yang di inboxkan boleh Anda tuliskan supaya saya bisa tahu dan saya bisa koreksi, ya. Kalau ada salah saya mohon maaf juga kepada seluruhnya. Kalau memang ada hal-hal yang belum saya selesaikan secara keduniaan, Anda bisa sampaikan sehingga saya bisa menikmati hari-hari Ramadan untuk ibadah. Ini yang pertama.
Karena saya juga belum tentu baik ya, mungkin karena Allah aja tutup sebagian aibnya, jadi sebagian orang merasa Ustaz Hadi mungkin baik kelihatannya, tapi banyak hal yang saya menyadari bahwa itu harus saya banyak koreksi ya. Jaga niat, jaga keikhlasan itu nggak mudah ya. Kan seperti ini tayang tiap hari atau beberapa waktu yang ini sebetulnya kan motivasi kita bagaimana menjaga supaya masyarakat dapat ilmu ya, sehingga Ramadan bisa maksimal. Bukan ingin eksis di YouTube, bukan ingin kita menjaga viewer apa yang, saya nggak pernah berpikir demikian. Bahkan kita mengambil dengan ini pun media sosial supaya dakwahnya sampai dan mudah bagi masyarakat untuk menerimanya. Ya, saya tidak peduli apakah ada subscriber meningkat, ini kemudian bertambah, ini itu tidak. Yang saya ingin harapkan bagaimana Allah meridai langkah kita. Karena itu tolong doakan ikhlas, doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan saya tak minta apapun. Ya, saya hanya kalau diperkenankan Anda bisa ikhlas mendoakan Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti di tayangan kita di Adi Hidayat Official, insya Allah setiap menjelang buka nanti ada rekaman yang ditampilkan untuk mengisi waktu-waktu kita di prime time supaya tetap kita bisa fokus untuk bisa meningkatkan agenda Ramadan kita dengan lebih maksimal. Insya Allah. Jadi kita rekam, nanti begitu mau masuk buka, nanti insya Allah ditayangkan ya. Kultum, kuliah terserah antum, yang penting begitu adzan buka gitu ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah teman-teman sekalian, yang teman-teman bagikan di Amin, program Ansor Muhajirin telah terkumpul, dan dengan itu saya akan tutup ya, khusus yang terkait dengan sembako, juga mungkin ada APD dan sebagainya. Itu boleh jadi akan selesai masuk Ramadan ini, tapi tetap yang ada kita salur-salurkan, kita buat. Cuma saya ingin mungkin energinya bisa dipakai untuk yang lain ya, supaya juga kita bisa fokus. Alhamdulillah sudah disalurkan, ada yang ke daerah-daerah sampai terpencil, warga kita yang bahkan di luar negeri kami kirimkan. Kemudian hari ini juga kami akan kirimkan kembali sembako, dan ada juga APD kami telah kirimkan. Teman-teman yang kemarin sudah menyampaikan data, ada 6 rumah sakit lagi, semua sudah dikirim, tinggal nanti Anda cek saja ya. Kalau sudah sampai tolong konfirmasikan supaya kami bisa tracking juga dan kami data ya. Dan kawan-kawan yang memang nakes ya, tapi tolong jangan pribadi-pribadi. Kalau pribadi kami tidak bisa petakan dengan baik. Mungkin rumah sakitnya di mana, jangan khawatir, kirim aja dulu. Kalau nggak ada stok di saya teleponin teman-teman yang ada untuk kirim. Yang pasti bagaimana kita bisa berbuat baik, itu saja poinnya ya. Dan sembako sudah hari ini kita kirimkan lagi. Hari ini kita akan support prajurit kita yang juga membantu untuk penanganan COVID-19 ini. Ya, kita ingin tenang juga, teman-teman tenang, dan juga keluarganya juga tenang. Dan kita hari ini juga akan siapkan 10.000 masker ya, karena ada program juga untuk bisa menjaga titik-titik di wilayah-wilayah supaya terkonsentrasinya baik, menjaga penyebaran COVID-19. Dan teman-teman yang jaga itu kan dari polisian, teman-teman polisi, teman-teman TNI, Dishub, tentu kita harus sokong juga supaya teman-teman ini sehat. Jadi kita siapkan masker, ada 10.000 yang kain ya, mudah-mudahan bisa digunakan. Yang lain-lainnya bisa kita supportkan insya Allah. Terakhir, untuk Anda yang punya program di Al-Quran, Sekolah UAH kita sudah live tadi malam. Yang belum ingin kemudian memaksimalkan, nanti petunjuknya baca di sini ya, karena saya tidak akan live lagi. Lihat nanti tayangan yang sebelumnya, tapi di sini sudah saya terangkan dengan detail sampai ke bagan, sampai juga ke informasi-informasi, sampai waktu-waktu yang bisa digunakan untuk bisa efektifkan hafalan Al-Quran Anda. Ya, saya kira itu. Dan terakhir, ini sangat penting. Ada laporan kepada kami, ya, permintaan donasi menggunakan video saya. Maka saya menghimbau, sepanjang itu bukan dari akun official kami, Anda abaikan saja. Dan saya tidak bertanggung jawab dengan itu, dan mereka akan mendapatkan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Anda yang memotong-motong video ya, kemudian menghilangkan logo official atau tanpa izin juga ke kami yang tidak saya ketahui. Ya, sebaiknya Anda menghubungi media official karena tidak sulit untuk mengatakan itu. Ya, sehingga tidak ada salah praduga di masyarakat bahwa itu akun resmi kami. Dan kadang-kadang di bawah suka ada komunikasi, suka tanya sesuatu, suka minta dan sebagainya, maka saya tidak mengetahui itu semua kecuali yang bersumber dari official. Ya, semua telah Allah atur dan aturan Allah kita ikuti. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita diberkahi. Berjumpa kembali dalam situasi yang berbeda di waktu yang tidak sama. Semoga Allah mengampuni kita, dan saya mengucapkan
Mari kita tunaikan ibadah siam Ramadan di tahun ini dengan penuh semangat, dengan penuh penghambaan kepada Allah, dan berharap ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memuliakan kita dan mengembalikan kita pada situasi yang bening, bersih, seperti saat kita dilahirkan oleh ibunda kita tercinta. Saya Adi Hidayat, menyampaikan salam kemuliaan kepada seluruhnya tanpa kecuali, dan terkhusus juga bagi saudara-saudariku non-muslim. Ya, semoga di tahun ini Allah juga memberikan rasa persatuan dan kasih sayang di antara kita semua, dan memberikan keberkahan Ramadan juga bagi Anda semua sehingga merasakan kenikmatannya. Dan mari kita berkarya untuk membangun bangsa kita supaya menjadi bangsa yang mandiri, kuat, penuh dengan ketahanan, dan menginspirasi dunia. Saatnya kita bangkit untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang bisa membangun kemakmuran untuk seluruh rakyatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.